Wajah lelaki tua itu sangat jelas dipenuhi dengan antisipasi, dan semua mata sekarang tertuju ke arah Gu Ruoyun. Tetapi di depan mata orang banyak, gadis muda itu hanya mengangkat bahu dan dengan tenang menjawab. "Maaf, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Meskipun Yu Nyao dan Tian Xiong telah menunjukkan diri mereka di depan semua orang, tetapi siapa yang bisa memastikan bahwa mereka memang White Tiger dan Azure Dragon yang legendaris? Selama dia menyangkalnya, semua orang akan menganggapnya sebagai rumor. Selain itu, lelaki tua ini telah meminta untuk melihat kedua binatang itu sejak awal. Jelas, dia tidak punya niat baik, dia tidak akan pernah mengakui ini. Ekspresi Tuan Xia membeku, dia menatap Gu Ruoyun, yang berpura-pura tidak bersalah dan mengambil napas dalam-dalam, hampir mengakui perintah Tuan Lingqiao. Tapi dia tidak berani berasumsi bahwa dua binatang di tangannya adalah yang dicari oleh Tuan Lingqiao. Untuk alasan keamanan, yang terbaik adalah merahasiakannya untuk saat ini. "Ini, Nona Gu, aku tidak punya niat buruk. Tetapi jika kamu memiliki dua binatang spiritual di tanganmu, mengapa tidak menunjukkannya kepadaku dan memperluas wawasanku?" Tuan Xia, dengan susah payah tersenyum ramah dan membujuk dengan lembut. Jika ada orang dari keluarga Xia yang melihat ini, mereka mungkin akan jatuh ke tanah ketakutan. Orang harus mengerti bahwa tuan mereka tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti itu di wajahnya, dan hanya memperlakukan tuan kecil, Xia Linyu, dengan preferensi khusus. Namun, di depan wanita ini, dia menunjukkan kelembutan seperti itu. Matahari pasti terbit dari barat. Gu Ruoyun berkedip dan menjawab sambil bertingkah bingung. "Aku sebenarnya memiliki naga dan harimau, tetapi mereka bukan Azure Dragon atau White Tiger. Siapa yang akan menyebarkan rumor seperti itu? Mereka hanyalah binatang spiritual biasa." Apa? Pikiran seluruh aula menjadi kosong. Mereka telah melihat harimau dan naga dengan mata kepala sendiri, terutama saat White Tiger mengamuk. Itu adalah adegan yang tidak bisa mereka semua lupakan. Dan sekarang, Gu Ruoyun mengatakan bahwa binatang spiritual bukanlah Azure Dragon dan White Tiger yang legendaris. Itu benar, Azure Dragon dan White Tiger adalah binatang ilahi yang hanya pernah mereka dengar dalam mitos, tak satupun dari mereka pernah melihat mereka sebelumnya. Meskipun tercatat dalam buku sejarah, tetapi mereka belum membuat debut mereka di kehidupan nyata. Dikatakan bahwa satu napas naga dari Azure Dragon dapat menghancurkan seluruh negara, dan White Tiger dapat meratakan gunung dan sungai dalam satu langkah. Sementara dua binatang spiritual yang dia miliki memang kuat, mereka tidak memiliki kekuatan hebat dari binatang ilahi dongeng. Tetapi karena desas-desus yang disebarkan oleh orang lain, mereka secara otomatis percaya bahwa kedua binatang spiritual ini memang bagian dari 4 binatang ilahi, Azure Dragon dan White Tiger. Tuan Xia menatap curiga pada Gu Ruoyun. Pada titik ini dia tidak yakin apakah Gu Ruoyun benar-benar memiliki Azure Dragon dan White Tiger, atau dia hanya berpura-pura naif. Apapun itu, dia perlu mengkonfirmasi ini secara pribadi. Lalu, "Gadis kecil, apakah kamu pikir kamu bisa memanggil mereka untuk aku lihat?" "Begini." Gu Ruoyun menggosok hidungnya. "Mereka tidak bisa keluar sekarang." Dia mengatakan yang sebenarnya, Yu Nyao saat ini berada di ambang terobosan dan bekerja keras untuk itu. Secara alami, Tian Xiong menemaninya. Kedua binatang itu tidak bisa muncul dalam keadaan seperti ini. "Baiklah kalau begitu." Tuan Xia menghela nafas dengan kekecewaan. Tiba-tiba, cahaya di matanya berubah, dan dia tersenyum lagi. "Nona Gu, apakah kamu tertarik untuk datang ke rumah keluarga Xia sebagai tamu?" Dia berpikir bahwa apapun yang terjadi,
dia akan menculiknya terlebih dahulu dan kemudian memikirkan sebuah rencana. Dia hanya bisa mengkonfirmasi identitas kedua binatang spiritual dan menentukan apakah mereka memang teman yang telah dicari oleh Tuan Ling Qiao ketika dia berada di dekatnya. Jika kamu memaksa, Tuan Xia. Guru Woyun tersenyum tenang, dan cahaya aneh melintas di matanya. Dia awalnya berpikir, bahwa begitu dia bertemu dengan anggota keluarga Xia, memasuki rumah tangga Xia masih membutuhkan sedikit waktu. Dia tidak berharap itu menjadi begitu mudah. Kota surga, di perkebunan keluarga Xia, di halaman, angin membawa daun jatuh saat ekspresi Xia Qi menjadi gelap. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, hanya matanya yang menunjukkan niat jahat. Dia dengan ringan mengerutkan bibirnya menjadi senyum dingin dan menakutkan. Tiba-tiba Tuan Xia berjubah hijau dengan riang berjalan masuk, dan berdiri di sampingnya adalah seorang gadis juga berjubah hijau. Setiap fitur wajah gadis muda itu murni dan indah, matanya sejernih air dan wajahnya tersenyum lembut, bahkan berpikir dia tidak memiliki wajah yang bisa menyebabkan kehancuran kota, siapapun akan merasa nyaman saat melihat wajahnya. Tapi ketika dia melihat keduanya, wajah Xia Qi menjadi semakin dingin, hatinya dicengkeram oleh ketidakpuasan dan kecemburuan. Apa artinya ini? Sudah cukup buruk bahwa bajingan itu, Xia Linyu memerintahkan semua cinta dan kasih sayang lelaki tua itu, dan sekarang dia bertindak begitu lembut dan baik kepada orang luar. Namun ketika dia dihadapkan dengan putra kandungnya sendiri, dia akan memasang wajah tidak puas. Xia Qi menarik napas dalam-dalam dan menelan kebencian di matanya, jubahnya bergoyang tertiup angin saat dia mendekati Tuan Xia. Ayah, kamu akhirnya kembali. Ini pasti Tuan dari Balai 100 Ramuan, Guru Woyun. Kamu tentu dari generasi yang berbakat, aku sudah sangat lama menantikan untuk bertemu denganmu. Wajahnya tersenyum hangat, dan tidak ada yang bisa melihat kepalan tangan yang dia sembunyikan di balik lengan bajunya, hatinya dipenuhi dengan api kemarahan yang hampir tak tertahankan. Penatua Zhao itu benar-benar tidak berguna, dia bahkan tidak bisa mengurus wanita ini dan membiarkan lelaki tua itu membawanya ke sini. Tampaknya membunuhnya sekarang lebih sulit dari sebelumnya. Selanjutnya, dia telah mengirim seorang pelayan ke negara Azure Dragon dengan berita bahwa Xia Linyu dari keluarga Xia telah membunuh Guru Woyun. Hanya masalah waktu sebelum anggota Balai 100 Ramuan akan datang setelah Xia Linyu. Guru Woyun harus mati sebelum itu terjadi. Xia Qi, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat Xia Qi di halaman, Tuan Xia mengangkat alis dengan sedih dan berbicara dengan singkat. Aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan sepanjang hari, kamu mungkin berjalan santai sepanjang hari, kembalilah ke pelatihanmu. Kamu bahkan tidak bertindak seperti penatua bagi Yuer, meskipun dia pernah menjadi orang yang tidak berguna, dia tidak pernah menyerah pada pelatihannya. Tapi bagaimana denganmu? Yang kamu lakukan hanyalah berteman dengan sekelompok bajingan, terutama penatua Zhao itu, dia tidak berarti apa-apa, jika bukan karena hubungannya denganmu, bagaimana dia bisa memasuki rumah tangga Xia? Lain kali jangan menyibukkan diri dengan urusan internal rumah tangga Xia, belajar keraslah dan berlatihlah lebih banyak. Kata-kata ini berarti bahwa pengaruh Xia Qi hanyalah boneka. Sementara itu, tinju yang tersembunyi di jubahnya mengepal lebih erat dan mulai sedikit gemetar, tapi tidak peduli seberapa marahnya dia terus tersenyum dan dengan hangat menjawab. Baiklah, aku akan dengan hati-hati mengikuti arahanmu, dan sekarang aku akan pergi. Begitu dia membalikkan punggungnya, senyum yang tergantung di wajahnya perlahan menghilang dari pandangan, dan kemarahan yang kuat mulai muncul di kedalaman matanya, kecuali dia memilih untuk tidak membiarkannya keluar pada akhirnya, karena sekarang bukan waktunya. Guru Woyun tidak berbicara sepanjang waktu, dan memperhatikan Xia Qi saat dia pergi dengan kilatan samar di matanya. Saat itu, tangisan memilukan terdengar, datang dari bagian depan halaman.
Hal ini menyebabkan ekspresi wajah Tuan Xia berubah dengan cepat, dia tidak lagi peduli dengan Gu Ruoyun dan bergegas pergi. Di sebuah ruangan, seorang pria memegangi kepalanya dengan kesakitan, membenturkannya ke dinding. Pelayan yang berdiri di belakangnya bergegas menariknya, tapi sebelum mereka bahkan bisa mencapainya, aura kuat meledak dari tubuhnya dan membuat mereka semua terbang menjauh darinya. Darah mengalir ke tengkoraknya lalu terseret ke bawah lagi. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Dia sepertinya tidak menyadari hal ini dan membenturkan kepalanya ke dinding yang keras. Tuan Xia bergegas masuk untuk menemukan situasi yang terbentang di depan matanya. Dia meraung dalam kesedihan dan muncul di belakang Xia Zixi dalam sekejap. Telapak tangannya mendarat di bahunya dan memegangnya erat-erat. "Zixi, apa yang kamu lakukan?" "Ayah, biarkan aku mati. Aku sangat kesakitan, biarkan aku mati." Xia Zixi berjuang mati-matian melawan cengkeraman Tuan Xia. Dia telah menderita terlalu banyak selama beberapa bulan terakhir. Menurutnya kematian adalah solusi yang disambut baik. Daripada menderita seperti ini selama sisa hidupnya dan menyeret seluruh keluarga Xia dengan penderitaannya, dia lebih memilih untuk mati. "Mati, Xia Zixi, jika kamu ingin mati, maka kamu bukan anakku, tidak ada pengecut di keluarga Xia. Apa perbedaan antara niatmu untuk melarikan diri dan pengecut? Kemana anakku yang gagah dan pemberani itu menghilang? Kapan kamu menjadi begitu lemah?" Di bulan-bulan sakitmu, bukankah Yuer cukup bertahan untukmu? Dia hanya seorang anak berusia lebih dari 10 tahun, dan sebagai ayahnya, kamu telah menimbulkan badai di mana-mana. Apakah ini caramu berencana memperlakukannya? Dia kehilangan ibunya di usia yang begitu muda, dan sekarang kamu ingin dia kehilangan ayahnya juga. Apakah kamu pikir kamu pantas menjadi ayahnya? Nada suara Tuan Xia menjadi lebih lembut saat pikiran Xia Zixi berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berbicara dengan sedikit kebencian. "Yuer sangat berbakat, tetapi telah diganggu dengan kesehatan yang buruk sejak kecil dan tidak dapat berkultivasi dengan baik. Semua orang menganggapnya tidak berguna, tetapi meskipun dia tidak memiliki kemampuan, dia tidak pernah lemah. Dia bahkan berkultivasi secara rahasia di belakang punggung kita. Dia tidak peduli dengan pendapat orang lain dan dia tidak pernah menyerah. Tapi kamu bahkan tidak bisa menahan rasa sakit, dan sekarang kamu memikirkan kematian, kamu lebih buruk dari anak kecil." Tubuh Xia Zixi bergetar, dia perlahan-lahan jatuh mati rasa ke tanah dan terisak. "Ayah, aku tahu bahwa aku telah mengecewakan Yuer, aku tidak bisa merawatnya dengan baik sejak dia lahir, dan sekarang, karena aku terus-menerus membuat badai, dia pergi mencari dewa dokter untuk menyembuhkanku. Tapi aku tahu tubuhku dengan baik, bahkan jika Dewa Daluo sendiri muncul, dia tidak akan bisa menyelamatkanku. Mengapa membiarkanku untuk menyeret seluruh keluarga Xia? Itu sebabnya aku ingin mengakhiri hidupku. Jika kamu benar-benar merasa telah mengecewakan Yuer, maka kamu seharusnya tidak mempertimbangkan kematian. Bagaimana kamu tahu pasti bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitmu? Jika kamu benar-benar memikirkan masa depan keluarga Xia, maka berdirilah tegak, seorang pengecut tidak cocok menjadi ayah Yuer." "Ya, aku memang pengecut," pikir Xia Zixi. "Dibandingkan dengan anakku yang telah tabah sejak ia masih muda, aku tidak cocok untuk menjadi ayahnya. Bukan saja aku tidak dapat melindunginya, tetapi pada akhirnya, aku telah menjadi beban bagi putraku yang masih sangat muda, dan dia harus melakukan begitu banyak hal untukku. Dan aku, bukan saja aku tidak memikirkan dukungan Yuer, aku juga sangat lemah sehingga aku bahkan memilih untuk melarikan diri. Aku bukan laki-laki." Gu Ruoyun berdiri di ambang pintu,
matanya tertuju pada pria di tanah dan dengan ringan mengangkat alisnya. Jika tebakannya benar, pria ini adalah tuan muda keluarga Xia, ayah Xia Linyu. Tidak masalah apakah Xia Linyu benar-benar saudara yang dia cari, pria ini membutuhkan bantuan. Bukan karena dia, tapi karena anak laki-laki itu bernama Xia Linyu. Oh benar. Tiba-tiba Tuan Xia sepertinya mengingat sesuatu, dan dengan cepat menoleh ke arah Guru Oyun, matanya dipenuhi harapan. Gadis kecil Gu, bolehkah aku meminta bantuan? Aku pernah mendengar bahwa dokter hantu dapat menyembuhkan penyakit apapun. Dapatkah kamu memanggilnya untuk membantu menyelamatkan putraku? Selama kamu dapat membantuku, aku akan menjanjikan apapun. Seketika, semua mata tertuju pada wajah Guru Oyun. Apakah kita salah mendengarnya? Atau apakah Tuan hanya mengatakan bahwa wanita ini mengenal dokter hantu? Selanjutnya, tampaknya dokter hantu berada di bawah komandonya. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang harus tahu bahwa dokter hantu bisa sangat bertentangan, dan bahkan jika gadis ini memiliki hubungan yang tidak biasa dengannya, dengan sikap merendahkan dokter hantu, dia tidak mungkin setuju untuk menyelamatkan orang asing. Kecuali, wanita ini adalah tuan dokter hantu, tapi sejauh yang kami tahu, hanya satu orang yang merupakan tuan dari dokter hantu, tuan dari balai 100 ramuan yang misterius, yang belum muncul, orang itu seperti mitos. Tunggu sebentar, tiba-tiba semua orang sepertinya mengingat sesuatu, dan ekspresi di mata mereka mulai perlahan berubah. Jika rumor itu benar, gadis misterius dari balai 100 ramuan baru berusia sekitar 16 tahun, jika mempertimbangkan kata-kata tuan kita, mungkinkah gadis ini memang tuan misterius dari balai 100 ramuan, Guru Oyun? Sementara keluarga Xia memiliki kekuatan dan otoritas yang besar, dan tuan mereka entah bagaimana berhasil menembus pangkat kaisar bela diri, ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh balai 100 ramuan kecil. Tapi, godaan pil di balai 100 ramuan mungkin terlalu besar untuk ditolak siapapun. Gadis muda itu melipat tangannya di dada, dan tersenyum lembut pada pria parubaya di tanah, salah satu sudut bibirnya melengkung ke atas. Jika dia bisa bertahan lebih lama lagi, aku bisa memanggil dokter hantu untuk datang ke sini. Sejak awal dia sudah bisa melihat penyakit Xia Zixi, berdasarkan kekuatan Wei Yiyi, itu pasti bisa disembuhkan, dan dia tidak perlu turun tangan. Selain itu, jarak antara negara Azure Dragon dan negara Black Turtle tidak terlalu jauh, Wei Yiyi harus bisa bergegas tepat waktu. Di negeri Azure Dragon, obrolan bingung dari kerumunan memenuhi jalan-jalan yang ramai, dan semua orang tidak bisa menahan nafas tanpa henti saat mereka berdebat tentang penyerangan Guru Oyun ke Istana Kekaisaran dengan Azure Dragon dan White Tiger. Sebagian besar dari mereka masih menunjukkan kekaguman atas tindakannya. Ini adalah waktu ketika bisnis sedang booming di balai 100 ramuan, tetapi suasana di aula obat dipenuhi dengan aura penderitaan dingin. Seorang pemuda berpenampilan rata-rata menyembunyikan dirinya di antara kerumunan, dan dengan sengaja mencubit hidungnya untuk menyamarkan suaranya. Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar berita terbaru dari negeri Black Turtle? Negeri Black Turtle? Apa yang terjadi di negeri Black Turtle? Satu orang menjawab, tidak ada yang tahu siapa yang berbicara. Pria muda berbaju hijau tersenyum dingin, dan cahaya menyeramkan melintas di celah matanya. Seperti yang dibicarakan, tuan keluarga Xia, Xia Qi, telah menahannya di depan mata publik, dan akan segera mengeksekusinya. Aku kebetulan menyaksikan adegan itu, sayang sekali orang berbakat seperti itu telah jatuh. Kata-katanya seperti cahaya yang jatuh dari langit, menyebabkan ledakan yang membungkam seluruh ruang obat. Begitu dia meninggalkan informasi itu, pemuda itu perlahan mundur, mencuri pandang ke kerumunan yang tercengang, tatapannya yang dingin mengeras. Aku telah menyelesaikan misi dari tuanku,
sekarang untuk kembali dan menerima hadiahku. Balai 100 ramuan berhenti dalam keheningan total, lalu situasinya menjadi berbahaya. Seseorang sepertinya mengatakan bahwa Guru Woyun telah dibunuh oleh keluarga Xia. Surga? Apakah ini benar? Jenius yang menakjubkan dan tak tertandingi telah jatuh seperti itu. Aku pikir itu mungkin. Guru Woyun sangat egois dan arogan, selain itu dia juga cukup merendahkan orang lain. Keluarga Xia memiliki posisi tinggi dan otoritas besar, dia pasti telah menghina salah satu anggota keluarga Xia dengan kesombongannya, yang berujung pada eksekusi di tangan keluarga Xia. Ini mungkin benar-benar terjadi. Guru Woyun terlalu muda, dunia ini sangat besar, dan ada berbagai macam orang di dalamnya, dia tidak tahu kapan harus menahan diri. Bukankah ini hebat? Dia bertabrakan dengan papan logam bukan? Kerumunan meledak menjadi diskusi yang hangat, mengkonfirmasi berita yang pada kenyataannya belum benar-benar menerima konfirmasi. Sementara banyak yang merasa simpatik, beberapa bersukacita dalam bencana ini. Seperti anak buah putra mahkota misalnya, mereka sudah lama tidak menyukai Guru Woyun dan merasa bahwa surga memang mengawasi mereka. Dia selalu bertindak dengan agresi seperti itu, bukankah ini pembalasannya? Di bagian belakang aula, penjaga toko Zhao bergegas masuk dan terengah-engah. Nona dokter hantu, Penatua Yu, ini tidak baik. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Apa yang terjadi? Sehelai jubah abu-abu muncul dari ruang kerja. Penatua Yu mengerutkan kening, dan menjawab dengan tidak bahagia. Apa yang menyebabkanmu menjadi begitu panik? Penjaga toko Zhao dengan paksa mengambil 2 nafas dalam-dalam, wajahnya dipenuhi kepanikan. Penatua Yu, ini tentang Nona Sulung, sesuatu terjadi pada Nona Sulung. Apa? Tubuh Penatua Yu bergetar dan wajahnya menjadi pucat, dia segera meraih kerah penjaga toko Zhao, dan berteriak. Apa katamu? Apa yang terjadi dengan Nona Sulung? Penjaga toko Zhao hampir kehabisan nafas, wajahnya yang sudah tua menjadi sangat merah. Setelah jeda yang lama, nafasnya kembali normal, dan dia akhirnya menjelaskan. Beberapa saat yang lalu aku berjalan ke Balai 100 ramuan ketika aku mendengar sebuah diskusi. Seseorang baru saja mengatakan bahwa mereka melihat Nona Sulung dibunuh oleh tuan keluarga Xia dengan mata kepala sendiri. Jadi aku bergegas untuk memberitahumu Penatua Yu. Penatua Yu melonggarkan cengkeramannya dan mundur beberapa langkah, wajahnya dipenuhi kekecewaan dan kesedihan, tetapi sebagian besar didorong oleh kemarahan yang intens. Beraninya keluarga Xia, sekarang Tuan Xia telah menembus pangkat seorang kaisar bela diri, ia sekarang dapat menyatakan dirinya sebagai kaisar, apakah mereka pikir keluarga Dongfang kami bukan apa-apa baginya? Penjaga toko Zhao, kirim kabar kepada Tuan Muda dan semua orang di Sekte Iblis, kita akan menyerang keluarga Xia dan membalas kematian Nona Sulung. Penatua Yu menggertakkan giginya dengan keras. Dia bisa membayangkan betapa marahnya Tuan Muda begitu dia mendengar hal ini. Keluarga Xia telah menggali kuburan mereka sendiri. Benar, belum lama ini Tuan kecil keluarga Xia, Xia Linyu, muncul di negara Azure Dragon. Karena lelaki tua itu berani membunuh Nona Sulung, maka dia harus mempersiapkan diri untuk hutang yang harganya 1000 kali lebih banyak, dia pikir. Apa artinya menyebabkan pergolakan karena khawatir? Reaksi Penatua Yu menjelaskan hal ini dengan sempurna. Setelah mendengar tentang kematian Guru Woyun, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya, kalau tidak, dia mungkin akan mempertimbangkan kembali kata-katanya. Bagaimanapun Guru Woyun memiliki Azure Dragon, bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan kaisar bela diri yang kuat, melarikan diri darinya tidak akan menjadi masalah. Bagaimana mungkin dia bisa mati di tangannya? Penatua Yu, seseorang yang mengaku dari keluarga Xia meminta untuk bertemu. Pada saat itu,
Seorang pekerja laki-laki kecil buru-buru masuk, dan memberitahu dia dengan hormat. Keluarga Xia. Penatua Yu tertawa dingin, dan menjawab dengan sangat marah. Seorang anggota keluarga Xia berani menunjukkan wajahnya, bahwa dia ke sini. Ya Penatua Yu. Kemudian pekerja laki-laki kecil segera mundur, sebelum dia bisa menghilang, seorang pria parubaya berbaju hijau mengikutinya dan berjalan masuk. Dia melihat Penatua Yu yang marah, dan cemoohan memenuhi sudut matanya. Dalam kemarahannya, aura besar meledak dari tubuh Penatua Yu, berubah menjadi tornado dan mengarah ke pria parubaya itu. Tertelan tornado, ekspresi pria parubaya itu tetap tidak berubah, ejekan di matanya meningkat. Apakah ini cara balai 100 ramuan menyambut tamunya? Kamu tentu saja telah membuka mataku pada dunia. Lalu aku, dari keluarga Xia, akan mengembalikanmu dengan kesopanan yang sama. Dua tornado bentrok satu sama lain di udara, Penatua Yu tersandung ke belakang. Tepat saat dia akan menabrak dinding, tangan yang mewah dan seperti batu giok dengan kuat menopang punggungnya. Suara menggoda mulai berbicara dari belakang Penatua Yu, senyum bermain di bibir wanita itu, tetapi matanya yang indah dipenuhi dengan es. Apakah anggota keluarga Xia tidak menyadari sopan santun sebagai tamu di rumah tuannya? Tubuh Penatua Yu bergetar, dan menoleh untuk menemukan seorang wanita dengan senyum manis di wajahnya. Tampaknya, dokter hantu telah memiliki terobosan. Dia merasakan ketidakstabilan di hatinya saat memikirkan hal ini. Tidak apa-apa, nonanya sangat luar biasa, tetapi bagaimana mungkin dokter hantu, meskipun masih muda, masih mampu mengunggulinya dengan begitu mudah. Dunia ini benar-benar milik anak muda sekarang. Aku percaya bahwa wanita ini pastilah dokter hantu yang hebat. Pria parubaya itu menarik cibirannya dan tersenyum dengan tenang. Dengan pangkatmu, kamu memiliki hak untuk berbicara denganku. Wajah Penatua Yu berubah seketika. Apakah orang ini berarti bahwa aku tidak layak berbicara dengannya? Ini adalah intimidasi yang tidak dapat ditoleransi. Menyadari bahwa Penatua Yu akan bertindak atas kemarahannya, Wei Yi meremas bahunya erat-erat, dan wajahnya yang cantik seperti rubah mulai tersenyum. Setiap ekspresinya cukup untuk menarik hati sanubari seseorang. Maaf, posisimu terlalu rendah, kamu tidak punya hak untuk berbicara denganku. Mintalah tuanmu datang dan berbicara denganku sebagai gantinya. Kamu. Kemarahan membara di hati pria parubaya itu, tetapi pada akhirnya, dia memaksakan semuanya dan tertawa dingin. Aku di sini untuk memberitahumu, rumor yang kamu dengar adalah benar. Guru Woyun memang telah dibunuh oleh tangan keluarga Xia, tetapi bukan oleh tuan kami. Aku di sini untuk membersihkan ketidakadilan terhadap tuanku. Pelaku sebenarnya di balik ini adalah Xia Zixi. Dia adalah biang keladinya. Ini tidak ada hubungannya dengan tuanku. Nama pria parubaya itu adalah Xia Fan, dan merupakan kerabat jauh dari keluarga Xia, tapi dia diakui oleh Xia Qi dan dipekerjakan oleh tuan kedua. Niatnya jelas, untuk mencegah dokter hantu mengunjungi perkebunan keluarga Xia di kota surga. Oh. Wei Yi tersenyum menawan dan mengangkat alis. Kamu salah satu anak buah Xia Qi. Wajah Xia Fan sangat berubah dan menatap wajah Wei Yi yang tersenyum dengan tercengang. Apakah wanita ini berhasil mengetahui identitasnya? Mustahil. Dia mungkin salah satu bawahan Xia Qi, tetapi hatinya membengkak dengan kesetiaan hanya untuk tuan. Tapi bagaimana dia tahu? Tentu saja, Xia Fan tidak mengetahui hal ini, tetapi jaringan informasi Sekte Iblis sekarang mencakup setiap bagian dunia. Selain itu, Guru Woyun sangat tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan keluarga Xia. Oleh karena itu, anggota keluarga Xia bukanlah rahasia bagi mereka. Jadi bagaimana jika aku adalah bawahan tuan kedua? Xia Fan menggertakkan giginya dan berkata.
Tuan kedua cukup baik untuk mencegahmu membalas dendam pada orang yang salah. Dokter Hantu, tingkat IQ-mu tidak terlalu rendah, tentunya kamu tidak dapat ditipu oleh Xia Zixi dan putranya. Tatapan Wei Yi menjadi gelap, rasa dingin menyelimuti senyum di wajahnya. Penjaga toko Zhao, usir dia, anjing Siaki tidak diterima di balai 100 ramuan. Kamu. Ekspresi Xia Fan berubah suram, dia awalnya berpikir bahwa misi ini akan menjadi sangat sederhana. Selama Dokter Hantu percaya bahwa pembunuhnya adalah Xia Zixi, dia akan dipenuhi dengan kebencian terhadap Xia Zixi dan putranya. Dia tidak berharap dia tetap begitu tenang, kecuali dia tidak peduli apakah Guru Yun hidup atau mati. Penjaga toko Zhao, tunggu apa lagi? Keluarkan dia dari sini. Senyum Wei Yi menghilang dan berbicara dengan sedikit tidak sabar. Penjaga toko Zhao tiba-tiba sadar kembali dan memposisikan dirinya kembali, meminta Xia Fan untuk pergi. Wajah tuannya berkata, "Tuan, silakan pergi, kamu tidak diterima di balai 100 ramuan." "Bagus, sangat bagus." Xia Fan dengan keras meluruskan lengan bajunya, dan menatap tajam ke arah Wei Yi. "Aku pikir Dokter Hantu adalah orang yang menghargai persahabatan, namun dia sama sekali tidak peduli dengan kematian tuannya. Aku memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untukmu sekarang. Tapi izinkan aku memberitahumu, putra Xia Zixi sekarang berada di perbatasan negara Azure Dragon, kamu mungkin masih bisa mengejarnya. Jika kamu membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja, jangan menyesalinya." Begitu dia menyelesaikan pidatonya, dia pergi dengan mata muram dan tidak pernah melihat ke belakang. Halaman itu sunyi sekarang, Penatuayu mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan sangat marah. "Nona Dokter Hantu, bahkan jika kamu tidak berniat membalaskan dendam Nona Sulung, aku tidak akan memaafkan siapapun yang berani menyakitinya dan aku tidak keberatan melintasi keluarga Xia. Xia Zixi telah membunuh Nona Sulung, aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja." Wei Yi menggelengkan kepalanya, bibirnya tersenyum. "Penatuayu, tolong, kamu telah hidup selama bertahun-tahun, apakah kamu akan langsung percaya semua yang dikatakan orang lain? Mereka mengatakan bahwa Tuan kita sudah mati, sudahkah kamu melihatnya sendiri?" Penatuayu berhenti dan menggelengkan kepalanya. "Tidak. Jika kamu belum melihatnya, mengapa kamu mengatakan bahwa Tuan sudah mati? Aku hanya akan percaya jika aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, bukan dengan proklamasi kosong dari orang lain. Selama tidak ada bukti, aku tidak akan percaya. Tapi aku lebih suka percaya itu benar daripada percaya bahwa itu tidak benar. Nona Dokter Hantu, Tuan telah memperlakukanmu dengan sangat baik, bagaimana kamu bisa mengabaikannya?" Nona Sulung menyatakan bahwa dia akan pergi ke rumah tangga Xia beberapa bulan yang lalu, dan kita sudah lama tidak mendengar kabar darinya, dia jelas jatuh ke tangan keluarga Xia. Saya akan menangkap Xia Linyu itu, dan memaksa mereka untuk mengembalikan Nona Sulung kepada kita. Wei Yi memutar matanya, benar-benar terdiam, dia sama sekali tidak bisa melihat kualitas yang baik pada pria tua yang pemarah dan keras kepala ini. Setelah beberapa pemikiran, dia melemparkan surat ke arah Penatuayu. "Apa ini?" Penatuayu membuka surat itu dengan curiga dan mengerutkan kening. Begitu dia membaca isi surat itu, ekspresi awalnya yang marah menghilang, digantikan dengan keheranan dan kejutan yang menyenangkan. "Nona Dokter Hantu, Nona Sulung, dia baik-baik saja." "Tepat." Wei Yi mengangguk. "Dia mengirim surat ini kepadaku dan aku baru saja menerimanya tadi malam. Dia memberitahuku bahwa Tuan muda keluarga Xia, Xia Zixi sakit parah, dan telah memintaku untuk memberinya perawatan. Jadi katakan padaku, mengapa keluarga Xia ingin membunuhnya? Selain itu,
Aku sudah lama tahu bahwa Siaki tidak sehangat dan sesopan kelihatannya. Kali ini, dia mungkin ingin menggunakan kita sebagai pion untuk membunuh Xiaolinyu. Jika Balai 100 Ramuan membunuh Xiaolinyu, menurutmu apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Jika Xiaolinyu mati di tangan anggota Balai 100 Ramuan, maka kehidupan Nona Sulung yang masih tinggal di perkebunan Xia pasti akan dalam bahaya. Penatuayu merasakan hawa dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki, memikirkan hal ini dan menggigil. Strategi yang bagus untuk membunuh dua burung dengan satu batu, Siaki dari keluarga Xia benar-benar pria yang jahat dan licik. Dia tidak hanya ingin menggunakan kita sebagai pion untuk menyingkirkan musuh-musuhnya, dia bahkan ingin mencelakai Nona Sulung. Untungnya kita tidak tertipu, kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Wei Yi tersenyum, cahaya dingin melintas di matanya dan dia perlahan menyatakan. Karena Siaki berani memanipulasi Balai 100 Ramuan, maka dia harus membayar harganya. Penatuayu, aku akan menyerahkan hal-hal mengenai Balai 100 Ramuan kepadamu. Aku akan pergi ke perkebunan keluarga Xia di kota surga. Nona Dokter Hantu, yakinlah, aku tidak akan mengecewakanmu. Penatuayu dengan ringan menganggukkan kepalanya dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Jika Siaki adalah pria yang munafik dan jahat, maka situasi Nona Sulung akan sangat sulit. Di luar Balai 100 Ramuan, Xiaofan dengan dingin memelototi aula obat yang tampak sederhana di belakangnya, dengan mencibir. Awalnya, aku tidak ingin menggunakan pilihan terakhir Tuan kedua, tapi kalian semua memaksa tanganku. Karena aku sudah secara pribadi datang untuk memanggilmu, maka kamu sebaiknya percaya pada kata-kataku. Siapa yang tahu bahwa orang-orang ini akan sangat sulit untuk ditipu? Karena itu masalahnya, maka jangan salahkan aku karena mengirim beberapa anak buahku untuk menyamar sebagai anggotamu di Balai 100 Ramuan dan membunuh Tuan kecil. Selain itu, pada akhirnya hubungan antara Balai 100 Ramuan dan keluarga Xia akan hancur. Dalam kerjasama dengan Tuan ini, kedua belah pihak akan menderita. Dalam keadaan seperti ini, Tuan muda tidak akan pernah bisa berkembang dan bangkit sendiri. Pada akhirnya, keluarga Xia hanya akan menjadi milik Tuan kedua. Tentu saja, Guru Woyun tidak mengetahui kejadian di Balai 100 Ramuan. Dia berada di perkebunan keluarga Xia, menuju halaman luar ketika dia dihadang oleh sekelompok orang. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah bersulam mewah. Matanya mengamati gadis muda di depannya dari ujung kepala sampai ujung kaki, bibirnya membawa jejak penghinaan dan dagunya terangkat seolah-olah yang terakhir hanya cocok untuk menatap ke atas padanya. Kamu Guru Woyun? Aku pikir bukan. Desas-desus mengatakan bahwa kamu telah menjinakkan Azure Dragon dan White Tiger, namun dengan binatang ilahi yang begitu agung di tanganmu, bagaimana mungkin kamu bisa berpakaian seperti pedagang bau? Aku rasa kamu sengaja mengirim orang untuk menyebarkan desas-desus ini sehingga dunia akan menjunjung tinggi kamu dan tunduk di hadapanmu. Aku, Xia Ying, belum pernah bertemu wanita tak tahu malu seperti itu. Betul sekali, dia percaya bahwa wanita ini sebenarnya tidak memiliki binatang ilahi. Dia pasti dengan sengaja menciptakan suasana fantastik hanya untuk meyakinkan dunia bahwa binatang ilahi telah bersumpah setia dan mengabdi padanya. Dia tidak bisa memahaminya, mengapa Tuan membawa wanita tak tahu malu seperti dia ke rumah keluarga Xia. Minggir. Guru Woyun mengerutkan kening, dan berbicara dengan tenang. Kamu harus mengalahkan kami terlebih dahulu jika kamu ingin kami minggir. Pria berjubah bersulam mewah itu mencibir dan memperhatikan Guru Woyun. Jika kamu seorang pedagang, kamu tetap seorang pedagang, tidak peduli seberapa kuat Balai 100 Ramuan, itu tidak akan mengubah sifat pedagang. Jika dibandingkan denganku,
Aku percaya bahwa binatang ilahi pasti akan memilihku selama mereka tidak buta. Tapi kamu juga cukup cantik, bagaimana kalau kamu menjadi selirku, lalu aku akan menelan pil pahit dan membawamu masuk. Pria berjubah mewah itu tertawa lagi, dan orang-orang di belakangnya juga tertawa. Guru Woyun, tuan kami adalah kerabat jauh pertama di keluarga Xia, keterampilannya tidak jauh dari keturunan langsung, mengikutinya akan jauh lebih baik daripada bekerja keras dan terburu-buru. Tepat, seorang wanita harus terlihat seperti seorang wanita, mendampingi suami dan membesarkan anak adalah hal yang harus dilakukan. Kalau tidak ada yang akan menginginkan wanita sepertimu, bahkan jika kamu dikaruniai di depan pintu mereka sebagai selir, apalagi menjadi seorang istri. Untungnya tuan kami baik dan bersedia menerimamu, jangan sampai kamu tidak dapat menemukan seorang pria selama sisa hidupmu. Betul sekali, karena kamu akan menjadi selir tuan kami, semua yang kamu miliki akan menjadi milik tuan kami. Jangan lupa untuk menyiapkan balai 100 ramuan sebagai maharmu, mungkin dipenuhi dengan bau busuk yang kental, tetapi tuan kami pasti akan menerimanya dengan enggan. Kelompok itu tertawa seolah-olah Guru Woyun benar-benar akan menikahi tuan mereka, dan balai 100 ramuan sudah ada di dalam tas. Mendengar ini, Guru Woyun tidak marah, dia tersenyum, dan perlahan berjalan menuju pria berjubah bordir mewah yang berdiri di depan kelompok itu. Kamu ingin balai 100 ramuanku? Kalau begitu kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menerimanya. Wajah pria berjubah bersulam mewah itu berubah warna, dan dia menjawab dengan dingin. Jika kamu tidak akan melakukan ini dengan cara yang mudah, maka kami akan melakukannya dengan cara yang sulit. Jika kamu tidak setuju untuk menyerahkan balai 100 ramuan hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Oh! Guru Woyun mengangkat alis dan tersenyum. Karena kalian semua sangat ingin dihajar, bagaimana mungkin aku tidak setuju? Jika aku menolak, apakah aku tidak menyia-nyiakan omongan besar kalian? Pada saat itu, wajah pria berjubah bersulam mewah itu berubah menjadi jelek. Dia tahu bahwa dia mengatakan semua hal itu untuk memaksanya bertindak, karena jika dia ingin membantu saudara-saudara dari keluarga Xia, Tuan, yang sekarang melindunginya itu, tidak akan pernah membiarkannya lolos begitu saja. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa mereka dikirim oleh Tuan kedua. Sebenarnya mudah menebak identitas dalang mereka, bagaimanapun, semua orang tahu bahwa dia dibawa oleh Tuan Xia sendiri. Jika bukan karena Xiaqi yang menghasut gerakan ini di belakang layar, mereka tidak akan berani menimbulkan masalah. Titik. Pria berjubah bordir mewah itu mengejek dan menggertakkan giginya. Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan, Guru Woyun. Kediaman keluarga Xia tidak memiliki tempat untuk orang berbau busuk sepertimu, kecuali jika kamu menyerahkan balai 100 ramuan kepadaku dan menjadi selirku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Pria berjubah bersulam mewah itu menghunus pedang panjangnya dan menyerang Guru Woyun. Kekejamannya tercermin di matanya, dan senyum sinis di bibirnya menunjukkan betapa dia ingin mengirimnya ke neraka. Sejak awal pertengkaran, ekspresi Guru Woyun tetap tidak berubah. Tatapannya yang jernih dan dingin dengan dingin menatap pria yang menyerbu ke arahnya, bibirnya melengkung membentuk senyuman tipis. Karena kalian semua rela membiarkan diri kalian dihajar oleh orang lain, maka bagaimana mungkin aku tidak memuaskan kalian? Gadis muda itu maju satu langkah, dan tiba-tiba, sebuah kekuatan kuat meletus dari tubuhnya dan mendarat dengan keras seperti palu di dada pria berjubah bordir mewah itu. Dia meludahkan seteguk darah dan dengan memalukan jatuh ke tanah. Kamu benar-benar mengangkat tanganmu melawanku. Pria berjubah bersulam indah itu tertawa dingin, matanya yang menyeramkan tertuju pada Guru Woyun.
Apakah kamu tahu konsekuensi dari tindakanmu? Aku mungkin hanya kerabat jauh dari keluarga Xia, tetapi aku masih dianggap sebagai anggota keluarga. Kamu telah mengangkat tanganmu kepadaku di kediaman keluarga Xia. Apakah kamu berpikir bahwa Tuan akan menutup matanya untuk ini? Guru Woyun tetap diam dan tidak berbicara. Dia berjalan ke arahnya dan dengan tenang menatap pria yang benar-benar tak kenal takut dengan jubah bordir yang mewah. Dia melihat senyum sekilas di mata pria itu. Itu adalah senyum seseorang yang konspirasinya telah menang. Itu penuh dengan kepuasan. Nona Gu, kapan anggota keluarga Xia ini menyinggungmu? Kamu ingin mengangkat tangan melawan anggota keluargaku, di rumahku sendiri. Seperti yang diharapkan, begitu Guru Woyun bergerak, sebuah suara hangat muncul dari belakang. Suara itu membawa ketidakbahagiaan yang besar dan mengandung rasa permusuhan yang dalam. Tuan kedua. Pria berjubah bersulam mewah itu memandang ke arah Siaki yang sedang berjalan ke arah mereka. Hatinya melompat dalam kebahagiaan dan dengan cepat berkata, Tuan kedua, wanita ini telah berbicara kasar tentang keluarga Xia, dan dia bahkan mengangkat tangannya melawanku, saudara dari keluarga Xia. Dia jelas tidak senang dengan keluarga Xia. Tuan kedua, tolong. Tiba-tiba pria itu memuntahkan seteguk darah yang menghitam, menyemprotkannya kemana-mana. Dia melebarkan matanya menyadari, tidak berani mempercayainya saat dia menatap senyum tipis di wajah tampan Siaki. Pil penguatan dan vitalitas itu telah dicampur dengan racun. Dia berpikir dengan panik. Pria berjubah bersulam mewah itu mulai gemetar, dan wajahnya perlahan berubah pucat pasi. Penyesalan dan kemarahan bercampur di matanya, namun dia tidak dapat berbicara. Sebelum dia tiba, Tuan kedua memberinya pil obat, mengatakan bahwa itu akan meningkatkan kekuatan dan vitalitasnya, dan itu adalah hadiahnya. Siapa yang tahu bahwa pil itu sebenarnya racun? Tuan kedua telah menipunya. Pria berjubah bordir mewah itu terhuyung-huyung mengikuti langkahnya dan jatuh dengan keras ke tanah, matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Aku telah melakukan begitu banyak untuk Tuan kedua, mengapa dia ingin membunuhku? Hatinya benar-benar jahat. Xia Ying, apa yang terjadi padamu? Kerumunan melihat keadaan Xia Ying, dan warna di wajah mereka segera berubah. Tidak ada yang memperhatikan cahaya menyeramkan yang melintas di wajah Siaki. Jika aku ingin memanipulasi orang tua itu untuk menghancurkan Guru Woyun, hanya menyebabkan pertengkaran antara saudara-saudara keluarga Xia dan gadis itu tidak akan cukup. Hanya ketika saudara dari keluarga Xia terbunuh, Tuan akan menghancurkan hubungannya dengan Balai 100 Ramuan, pikirnya jahat. Kamu orang yang bertanggung jawab di balik ini. Seorang gadis muda yang kelihatannya seumuran dengan Siaki bergegas keluar dari kerumunan, dan menatap marah pada Guru Woyun. Kamu telah menyebabkan kematian kakakku, kamu pasti telah melakukan sesuatu padanya. Kamu telah datang ke rumah kami dan membunuhnya di tempat terbuka, Tuan tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Nama gadis muda itu adalah Xia Yu, dan dia adalah saudara kembar Xia Ying. Dia telah menyaksikan semuanya terungkap dari belakang. Baginya, Guru Woyun adalah satu-satunya yang berada di dekat kakak laki-lakinya, dan karena itu, dia pasti telah melakukan sesuatu pada tubuhnya. Aku harus melaporkan kepada Tuan tentang hal ini untuk membunuh wanita kejam ini. Guru Woyun menyaksikan adegan itu terbentang di depan matanya, tidak dapat bertindak tepat waktu. Tentu saja dia tahu motif Siaki mengirim orang-orang ini. Dia ingin dia bergerak dan memaksa tangan Tuan, tapi dia tidak menyangka Siaki akan melepaskan si pembunuh dan memberi makan racun Xia Ying sejak awal. Bahkan jika aku tidak bereaksi, selama Xia Ying bergerak ke arahku, hasilnya akan sama. Sungguh strategi yang hebat untuk membuat orang lain melakukan pekerjaan kotornya. Sayangnya dia telah bermain-main dengan orang yang salah. Minggir.
Guru Woyun memulihkan akal sehatnya dan memerintahkan dengan cemberut. Apa yang kamu rencanakan? Xia Yu menyadari bahwa Guru Woyun berusaha mendekati Xia Ying, dengan keras menembaknya dengan tatapan tajam dan berteriak dengan marah. Kamu telah membahayakan saudaraku dan sekarang dia akan mati. Kamu masih tidak akan meninggalkan dia dalam damai. Xia Yu awalnya tidak senang dengan Xia Ying karena mendengarkan perintah tuan kedua yang menyebabkan masalah. Tetapi jika mereka tidak melakukannya, tuan kedua tidak akan pernah membiarkan mereka pergi dengan mudah. Mereka hanya kerabat jauh di keluarga Xia, dan tidak berhak untuk tidak mematuhi perintah tuan kedua. Siapa yang mengira bahwa ini akan membahayakan saudara laki-lakinya? Memikirkan betapa kesepian dan tak berdayanya dia setelah kematian kakaknya, air mata mulai mengalir di wajah Xia Yu. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian yang intens terhadap Guru Woyun. Bahkan jika saudaraku yang salah, dia tidak pantas dihukum mati. Bagaimana dia bisa membunuh sesuka hati? Wanita ini benar-benar tanpa ampun, pikir Xia Yu. Jika kamu tidak ingin dia mati, maka menyingkirlah. Guru Woyun mengerutkan alisnya dan berbicara dengan tenang. Sebenarnya, dia tidak ingin menyelamatkan Xia Ying, tetapi jika dia tidak menyembuhkannya dari racun, anggota keluarga Xia akan menganggap bahwa dialah yang bertanggung jawab atas kematiannya. Karenanya, dia hanya ingin menggunakan metode paling sederhana untuk menyelesaikan masalah. Jangan pernah memikirkannya, aku tidak akan membiarkanmu mendekati saudaraku. Xia Yu memelototi Guru Woyun dengan marah saat dia berpikir, wanita ini pasti tidak akan memiliki niat baik. Aku tidak bisa membiarkan dia melukai saudaraku lebih jauh. Kerutan di antara alis Guru Woyun semakin dalam saat dia melihat Xia Ying perlahan kehilangan napas. Baru saja dia akan melangkah maju, sebuah suara tua yang lambat terdengar, menusuk ke dalam hati orang banyak. Apa yang terjadi di sini? Adakah yang bisa menjelaskan ini kepadaku? Di bawah cahaya yang tersisa dari matahari terbenam, Tuan Xia berpakaian hijau berjalan menuju kerumunan, di belakangnya adalah para tetua keluarga Xia. Tetapi ketika dia melihat Xia Ying terbaring di tanah, ekspresi tegas lelaki tua itu menjadi terperangah, dan menatap Guru Woyun dengan curiga. Gadis kecil, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi di sini? Sebelum Guru Woyun bisa menjawab, Xia Yu yang awalnya berjongkok di tanah segera berdiri, dan bergegas ke arah lelaki tua itu dan melemparkan dirinya ke tanah, berlutut di depannya, air mata mengalir di wajahnya seperti hujan tanpa akhir saat dia terisak. Tuan, Anda harus membalaskan dendam saudaraku. Wanita ini diam-diam menikamnya dari belakang. Sikap yang dia tunjukkan dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak mempertimbangkan keluarga Xia di matanya. Tolong beri kami keadilan atas nama keluarga Xia. Tubuh mungilnya bergetar, dan wajahnya yang cantik dan lembut pucat pasi. Matanya menatap memohon pada Tuan Xia, dia terlihat sangat menyedihkan. Apa? Tiba-tiba teriakan marah terdengar dari belakang Tuan Xia, dan seorang pria berjubah abu-abu muncul dan bergegas ke depan. Dia segera mencapai Xia Ying dan dengan cepat mengangkat tangannya untuk memeriksa denyut nadinya. Dia mengerutkan kening, tetapi lapisan es menutupi fitur tuanya. Tuan, Xia Ying telah menelan racun yang mematikan. Tidak ada obatnya, dia hanya punya waktu 1 jam untuk hidup. Penatua Huiyi menoleh ke arah Tuan Xia yang tetap tenang, dan menjelaskan situasinya. Tak lama setelah itu, dia berbalik ke arah Guru Woyun dan memelototinya dengan marah, berbicara dengan dingin. Guru Woyun, kamu telah membunuh salah satu keluarga Xia di rumah kami. Apa yang harus kamu katakan untuk membela diri? Kamu mengatakan bahwa aku seorang pembunuh. Guru Woyun tersenyum tenang. Apakah kamu punya bukti? Lancang. Penatua Huiyi menjadi marah,
Xia Ying adalah salah satu yang paling berbakat di antara kerabat jauh. Dia selalu memandangnya dengan baik dan hanya membutuhkan kesempatan untuk memberikan rekomendasinya kepada Tuan. Dia tidak berharap ini terjadi. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Terutama karena kesombongan wanita ini cukup menembus sampai ke surga. Dia sebenarnya berani melakukan pembunuhan di kediaman keluarga Xia. Dari mana dia mendapatkan ambisi dan keberanian seperti itu? Tuan, kami bisa membuktikan ini. Mendengar ini, berbagai macam suara datang berdentang dari kerumunan. Kami bersama dengan Xia Ying, hanya dengan baik hati memberitahunya tentang aturan di keluarga Xia. Siapa yang mengira wanita ini terlalu arogan dan menggunakan fakta bahwa dia adalah tuan dari Balai 100 Ramuan, jadi dia tidak perlu menempatkan keluarga Xia di matanya. Selanjutnya, dia mengangkat tangan ke arah Xia Ying. Mungkin saat itulah dia meracuninya. Betul sekali, semua orang di sini telah melihat temperamennya dengan mata kepala sendiri. Dia membunuh Xia Ying. Kerumunan meledak dalam diskusi, mendorong kesalahan niat mereka untuk menimbulkan masalah di pundak Guru Oyun. Jika itu masalahnya, ketika Xia Ying mengangkat tangannya untuk menyerangku, dan aku tidak bisa melawan, apa yang akan terjadi? Guru Oyun tersenyum tenang, dia tidak menunjukkan kesedihan atas situasinya saat ini, matanya jernih seperti air seolah-olah bisa melihat menembus jiwa seseorang. Ekspresi Tuan Xia berubah serius, tatapannya yang bermartabat sekarang jatuh pada Xia Yu yang berlutut, dan dia bertanya dengan tegas. Apakah gadis Gu mengatakan yang sebenarnya? Apakah Xia Ying yang pertama menyerang? Xia Yu menggigit bibirnya, dan dengan lembut mengangguk. Mengenai hal ini, kakak adalah yang pertama melakukan kesalahan, tapi Guru Oyun tidak bisa membunuhnya hanya karena dia menyebabkan masalah untuknya. Pada saat itu Tuan Xia terdiam, beberapa saat kemudian, tatapannya beralih ke Guru Oyun dan bertanya. Gadis kecil, apakah kamu meracuni Xia Ying? Guru Oyun tertawa pelan dan dengan santai mengangkat bahunya. Bagaimana menurutmu? Tuan Xia terkekeh. Aku mungkin tidak mengenalmu dengan baik gadis kecil, tetapi berdasarkan apa yang telah kamu lakukan di masa lalu, kamu bukan tipe orang yang rela menderita kerugian. Kamu mungkin telah membunuh banyak orang, tetapi orang-orang itu pantas mati. Kamu tidak melakukan kesalahan, jadi kali ini aku percaya bahwa bukan kamu yang meracuninya, seseorang pasti memiliki motif tersembunyi. Bahkan jika Xia Ying menyinggungmu, berdasarkan temperamenmu, kamu hanya akan memberinya pelajaran, tidak langsung membunuhnya. Tuan. Ekspresi Penatua Huiyi berubah saat dia dengan marah membalas. Bagaimana Anda bisa membengkokkan hukum untuk mendukung rekanan? Aku mengerti bahwa Anda khawatir atas penyakit Tuan Muda dan bahwa Anda akan menyinggung dokter hantu jika Anda mengeksekusi Guru Oyun. Tetapi menunjukkan pilih kasih yang begitu terang-terangan, berapa banyak saudara keluarga Xia yang akan merasa sangat kecewa. Selain itu, semua orang akan berpikir bahwa mereka dapat membunuh saudara-saudara keluarga Xia kapanpun mereka mau. Dalam situasi seperti itu, bagaimana kita bisa mempertahankan kendali kita atas kota surga? Tolong beri keadilan kepada saudara Xia Ying, atas nama keluarga Xia. Tolong buat keputusan yang adil Tuan. Seluruh halaman berlutut di depannya saat Penatua Huiyi berduka dan meratap, jika Tuan memilih untuk dengan sengaja bersikeras pada jalannya, akan ada pergolakan di keluarga Xia, dan keluarga Xia tidak dapat menanggung pergolakan pada saat seperti ini. Wajah Tuan Xia berubah beberapa tingkat lebih gelap, lupakan perintah Tuan Ling Qiao. Bahkan jika dia tidak terlibat dalam urusan Tuan Ling Qiao, dia tidak akan mengeksekusi Guru Oyun demi menyembuhkan penyakit Xia Zixi. Lebih jauh lagi, Tuan Xia dengan teguh percaya bahwa Guru Oyun tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Ayah.
Melihat bayangan yang semakin jelek di wajah Tuan Xia, Qi, yang berdiri di sampingnya, dengan cepat berbicara dengan suara lembut. Aku juga percaya bahwa Nona Gu bukanlah orang yang keji, kecuali bahwa banyak orang telah menyaksikan kejadian itu. Jika ketidakadilan ini tidak kita bersihkan dari tangannya, aku khawatir akan sulit untuk meyakinkan yang lain. Jadi aku punya saran agar Guru Woyun dikunci di ruang bawah tanah. Ketika kita memiliki bukti bahwa dia tidak bersalah, kita akan membebaskannya. Bagaimana menurut ayah? Qi memberikan saran yang cukup adil. Dia berada di pihak ayahnya dan tidak percaya bahwa Guru Woyun akan meracuni Xia Ying. Tetapi dengan begitu banyak tuduhan dari begitu banyak orang, pertunjukan pilih kasih akan sangat mengecewakan anggota keluarga Xia. Jadi yang terbaik adalah membuatnya terkunci di ruang bawah tanah sebelum membuat keputusan. Tentu saja, begitu dia dilemparkan ke dalam penjara bawah tanah, dia akan memiliki banyak cara untuk membunuhnya secara misterius, kemudian memberitahu semua orang bahwa dia telah melakukan bunuh diri dalam upaya untuk menghindari hukuman. Tidak ada yang akan curiga kalau itu dia. Tidak. Tuan Xia menolak saran Qi tanpa berpikir dua kali, dan menatapnya dengan tajam sebelum berbicara dengan dingin. Jangan melibatkan dirimu dalam masalah ini. Kapan hukuman penjahat di keluarga Xia menjadi urusanmu? Anda harusnya menjaga perilakumu sendiri. Itu sudah cukup. Tubuh Qi bergetar, dan tangannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya mengepal. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan amarahnya. Senyum hangat di wajahnya tetap tidak berubah. Ayah, aku hanya mencoba untuk membantumu dengan kekhawatiranmu. Melihat ayah tidak bersedia, maka aku tidak akan berbicara lagi. Hanya saja, jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, banyak anggota keluarga Xia akan menjadi sangat pahit. Ketika tidak ada yang melihat, seringai muncul di sudut bibir Qi, tapi itu dengan cepat menghilang dan dia kembali ke fasadnya yang hangat dan sopan. Qi dan Dongfang Saus keduanya memiliki karakteristik yang mirip, namun Dongfang Saus hangat sampai ke tulang, sementara tubuh Qi terbuat dari es. Di bawah topeng kehangatannya adalah lapisan kebencian yang tidak terdeteksi. Aku hanya punya satu hal untuk dikatakan. Guru Woyun menatap Qi, lalu menarik kembali pandangannya dan tersenyum dengan tenang. Xia Ying memang telah diracuni dengan racun yang mematikan dan waktunya singkat, tapi hanya aku yang bisa menyembuhkannya. Jika kalian semua bersikeras menyeret ini, tidak mungkin untuk menyelamatkannya. Ketika itu terjadi, jangan menuduhku menolak untuk menyelamatkan orang yang sekarat. Tuan Xia berhenti. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki obat untuk Xia Ying? Aku hanya bisa mencoba. Guru Woyun mengangkat bahunya dan tersenyum lembut. Tidakkah kalian semua ingin tahu siapa yang sebenarnya meracuninya? Tanyakan saja padanya saat dia bangun. Aku percaya dia mungkin tahu lebih baik daripada kalian semua. Ketika dia selesai berbicara, banyak orang tertawa terbahak-bahak. Seorang saudara laki-laki keluarga Xia memelototi Guru Woyun dengan ejekan. Guru Woyun, kami pernah melihatmu menyerangnya dengan mata kepala sendiri kecuali itu halusinasi. Aku tidak berpikir kamu benar-benar ingin menyelamatkan Xia Ying, kamu ingin lebih memperpendek hidupnya. Tuan, wanita ini tidak bisa dipercaya. Ketika saudara itu selesai mengejeknya, Guru Woyun dengan tenang meliriknya. Jangan berakhir seperti Xia Ying, dimanfaatkan oleh orang lain dan berakhir mati tanpa ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi.